wabarakatuh. Selamat datang di ibadah online GC LPG Ministry. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk undang hadirat Tuhan di dalam hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita katakan di pujian dari awal, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh, kita angkat pujian dari awal. Aku ajak teman-teman kalian untuk bernyanyi bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Dia, katakan terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Angkat pujian-Mu, nyatakan Dia baik. Haleluya. Ucapkan syukur pada Dia. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, lagi-lagi Engkau mengumpulkan kami untuk ibadah virtual ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Kami ingin bersungguh-sungguh ya Bapa untuk melaksanakan ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau tuntun dan bimbing kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya nih di rumah aja? Kita harus tetap semangat ya walaupun kita di pandemi kayak Betul. gini. Nah, kita dari tim PPYGC LPG akan mengajak kalian untuk memuji dan menyembah nama Tuhan lebih lagi. Yuk buat teman-teman di rumah silakan bangkit berdiri dari kursi masing-masing. Kita sama-sama memuji menyembah dari Tuhan. Walaupun kita ibadah dari rumah, yuk tetap semangat yuk memuji nama Tuhan. Sampai tepuk tangannya ya teman-teman. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu,
gimana nih? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan dong? Kalian yang boleh di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama lebih fokus lagi untuk memasuki hadirat Tuhan, teman-teman. Aku minta kalian lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dengan sikap berdoa mengangkat pujian ini. Katakan haleluya, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Di lembah Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan
sungguh-sungguh sama-sama katakan. Ku sembah Kau Allahku, Amin Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, seluruh hidup kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus Kau kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan. Yesus kekuatan di hidupku. Shalom teman-teman GC, apa kabarnya? Semoga tetap bersuka cita ya, walaupun di rumah aja. Nah teman-teman, tau gak sih di bulan Oktober ini sebenarnya kita banyak merayakan hari peringatan nasional maupun internasional. Nah di tanggal 2 Oktober kemarin itu ada Hari Batik Nasional teman-teman. Siapa di sini yang Jumat kemarin pakai batik waktu pas kelas online atau waktu pas kuliah online mungkin? Terus tanggal 28 Oktober itu juga diperingati sebagai Sumpah Pemuda. Nah yang paling seru nih teman-teman, tanggal 10 Oktober kemarin itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah di sini aku mau ajak nih teman-teman untuk melihat sebenarnya di Alkitab itu ada nggak ya hal-hal yang membahas tentang kesehatan mental. Dan kita mau kupas bareng-bareng mengenai hal ini karena menurutku ini hal yang menarik dan cukup jarang dibahas ya. Padahal menurutku kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang perlu diperbincangkan ya di tengah anak-anak muda, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Seperti itu. Nah sebelumnya yuk kita mau bersatu dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Bapa, pada hari ini kami mau belajar Tuhan, kami mau menggali Tuhan firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat Tuhan untuk bisa melihat Tuhan apa yang Kau kehendaki Tuhan dari setiap-tiap kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami begitu sempurna. Engkau menciptakan kami Tuhan secara lengkap Tuhan, tubuh, roh, dan bahkan jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk mengenal tiap-tiap bagian Tuhan dari dalam diri kami ya Bapa. Karena ketika kami mengenal diri kami bisa mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita mau buka di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Di situ perikopnya hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru,
hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Ini dicatat ya teman-teman ya. Ini hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini aku mau ajak teman-teman kita membedah ya dari kata-kata Tuhan Yesus ini yang ada di dalam kitab Matius ya. Jadi di sini Tuhan bilang bahwa mengenai hukum Taurat ya, hukum Taurat di perjanjian baru seperti itu. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu. Nah, kadang ketika kita belajar di sekolah minggu, yang diajarkan adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu gitu ya. Tapi ada satu yang kelupaan nih teman-teman. Di ayat 39 ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini Tuhan tuh menyuruh kita bukan hanya mengasihi orang lain, tapi juga mengasihi diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mampu untuk mengasihi diri kita sendiri. Nah, dan ketika kita melihat di Kejadian ya, di Kejadian itu kan bercerita tentang penciptaan ya. Jadi semua kita pasti udah hatam lah mungkin ya dengan cerita di Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, kemudian Tuhan memberikan tugas kepada manusia itu untuk mengurus segala sesuatu yang ada di Taman Eden seperti itu ya, menamakan nama-nama hewan seperti itu ya. Dan seperti kita tahu bahwa manusia itu diciptakan berbeda ya, diciptakan spesial gitu. Kalau martabak mungkin telurnya 2 gitu ya, telurnya spesial gitu. Jadi manusia itu diciptakan berbeda dengan hewan. Nah, apa sih yang membedakan kita dengan hewan seperti itu ya teman-teman? Tentu saja karena kita punya akal pikiran, kita punya moral, dan itu nggak ada di hewan maupun binatang maupun tumbuhan seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah spesies yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan, yang dianugerahi dengan kemampuan berpikir ya teman-teman, dan it's a gift gitu ya, itu sebuah karunia dari Tuhan. Kita sebagai makhluk yang mampu berpikir gitu ya, menggunakan otak kita untuk mengembangkan segala sesuatu hal. Tapi di sisi lain dengan akal pikiran kita, dengan pemikiran kita justru sering muncul banyak anxiety, kecemasan gitu ya. Justru muncul banyak tekanan dalam pemikiran kita gitu. Padahal masih di pikiran ya, tapi memang pikiran itu menjadi suatu hal yang sangat berdampak gitu ya. Ketika kita sudah putus asa gitu ibaratnya ya. Putus asa itu kan sesuatu yang terjadi di pikiran ya teman-teman ya. Tapi itu bisa turun ke perilaku dan itu mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang seperti itu. So, as we maintain our body and our spirit, we should maintain our mind ya teman-teman. Kita harus mengatur pikiran kita karena di Alkitab sendiri kan dibilang ya, segala sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar itulah yang patut kau pikirkan seperti itu. Jadi segala sesuatu yang jelek ketika dipikirkan itu bisa turun ke
perilaku gitu ya. Jadi makanya Alkitab menyarankan bahwa segala sesuatu yang baik itu yang patut dan pantas untuk kita pikirkan. Nah teman-teman, kita balik lagi ya ke Matius 22. Di Matius 22 itu dibilang, kita lihat di ayat 37 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi di sini Tuhan bilang bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, bukan hanya di perilaku aja ya. Di perilaku itu misalkan, oh iya kak, aku mengasihi Tuhan kok, aku tiap minggu datang ke gereja, tiap minggu aku rutin kok ikut ibadah online gitu ya. Tapi Tuhan bilang kasihilah dengan segenap jiwa dan segenap akal budi. Nah ini berbicara tentang mental ya teman-teman. Jadi Tuhan pengen kita itu menyembah Tuhan sepenuhnya, semuanya, tubuh, roh, dan jiwa, gak cuma sebagian aja gitu ibaratnya ya. Nah kita mau bahas nih satu tokoh Alkitab yang pasti udah sering ya diperbincangkan, yaitu tentang Daud. Dan aku mau bahas sebagian kisahnya Daud yang mungkin jarang diekspos karena isinya gak enak. Isinya ratapan, isinya tangisan, isinya orang hopeless lah pokoknya. Ya itu waktu pas Daud ketika dikejar-kejar ya sama Raja Saul. Dan di situ kita bisa lihat ya, sebenarnya Daud itu mungkin kalau dalam bahasa sekarang mungkin bisa dibilang sedang depresi seperti itu ya. Dalam kondisi mental yang sangat tertekan gitu ibaratnya ya. Dikejar-kejar, nggak punya tujuan, diancam mati seperti itu ya. Itu kalau orang mungkin udah stres gitu ya, udah depresi ya. Tapi mari kita lihat ya responnya Daud gitu. Apa sih yang Daud lakukan di tengah situasi seperti itu. Nah di Samuel 21 ini diceritakan bahwa Daud itu dia berpindah-pindah tempat untuk melarikan diri dari Saul seperti itu. Nah dia pertama lari itu ke kota Nob. Nah di kota Nob ini dia merasa bahwa dia cukup aman di kota itu. Nah tetapi ternyata akhirnya Daud harus lari lagi nih ke kota Gad. Nah itu di daerah Filistin. Nah akhirnya dan di tengah pelarian itu ya ibaratnya tentu penuh dengan kelelahan ya, penuh dengan emosi gitu. Dia tahu bahwa dia akan dibunuh gitu ya, dia dikejar dan akan dibunuh oleh si Raja Saul seperti itu. Kemudian yang menarik adalah teman-teman, ketika dia sampai di kota Gad, ternyata akhirnya keberadaan Daud pun juga diketahui seperti itu ya, kalau dia ada di kota Gad. Sampai akhirnya Daud pura-pura gila. Dia akhirnya pura-pura gila supaya tidak dibunuh. Nah, coba kita bayangkan ya, sedesperate apa seorang Daud sampai akhirnya dia melakukan segala cara supaya dia bisa lolos, bisa lepas dari cengkramannya Raja Saul seperti itu ya. Bahkan kalau kita baca ya di Mazmur 57 ayat 2 itu Daud mungkin berdoa, dia meratap, menangis gitu ya. Dia bilang bahwa kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Nah, kita mau garis bawah nih. Di sini bahkan Daud bilang kepadamulah jiwaku berlindung gitu ya. Jadi ketika Daud berada dalam sebuah kondisi di mana dia udah nggak punya pengharapan, dia udah benar-benar depresi mungkin ya bisa kita bilang ya. Tapi
Satu hal yang Daud lakukan adalah dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang bahwa hanya kepada Tuhanlah jiwaku berlindung, seperti itu. Jadi dia tidak minta macam-macam gitu ya, tidak berdoa supaya Saul mati aja gitu, ibaratnya enggak. Tapi Daud bilang bahwa kasihanilah aku ya Tuhan, seperti itu. Jadi seperti seorang hamba yang meminta belas kasihan tuannya, seperti itu ya teman-teman. Nah, di Alkitab juga dibilang ya, kita buka di 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini bagus banget nih ayatnya ya, karena di sini dibilang bahwa kami menawan. Menawan itu menawan itu ibaratnya menangkap. Ibaratnya kayak misalkan kamu polisi, terus kamu lagi nyari tersangka gitu ya, tersangka pencurian gitu ya. Terus kamu menawan dia, kamu saya penjara ya gitu. Jadi menawan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi segala pikiran yang tidak baik, segala pikiran yang negatif, segala pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tawan di dalam nama Yesus. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang sudah merasa biasanya kalau orang-orang yang memiliki gejala stres atau depresi itu kan terlihat ya dari perilaku. Karena memang dari pikiran itu bisa turun ke perilaku gitu. Makanya kenapa terapinya namanya cognitive behavior, karena itu saling mempengaruhi tuh, dari pikiran kita ke perilaku. Misal kita ngerasa, aduh kayaknya gue gak bakal bisa lulus tepat waktu deh, ini aja skripsi gue udah molor 2 bulan karena pandemi, terus udah gitu dosennya susah dihubungin, wah kayaknya gak bisa deh lulus tepat waktu gitu ya. Dan pemikiran kita ketika kita berpikir tentang tidak lulus tepat waktu itu sama dengan adalah bodoh, padahal kan enggak. Dan kita merasa, aduh kayaknya gue emang bego deh, gue bodoh deh. Akhirnya kita jadi males gitu ya, kalau misalkan tiap kuliah online, aduh males ikut gitu ibaratnya. Jadi kayak sering skip kelas gitu ya, atau misalkan jadi males bales chat teman-teman kuliah gitu ya. Lu lagi ngapain? Ayo kita ini yuk belajar bareng gitu. Aduh enggak deh, gue lagi capek gitu, padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma di rumah aja, di kamar rebahan gitu ya. Tiba-tiba nangis, aduh ya ampun kok gue bego banget ya gitu. Tapi ketika diajakin sama temennya buat melakukan aktivitas gitu ya, aduh enggak deh gue capek gitu. Nah sebenarnya kalau kita sudah itu kan perilaku yang kita sadari gitu ya. Mungkin kalau masih dalam bentuk pikiran mungkin kita bisa mengalihkannya gitu ya, ya udahlah biarin aja. Tapi kalau udah sampai turun ke perilaku gitu ya, dan kita menyadari itu, aduh wah nggak bisa nih kayak gini nih, kita harus cari pertolongan teman-teman ya, seek help. Jangan ketika kamu udah tahu kamu seperti itu terus kamu malah makin gitu ya, malah didiemin aja gitu. Jangan, justru kamu harus seek help gitu. Seek helpnya tuh ke siapa? Carilah teman-teman terdekatmu, atau mungkin bisa ke orang tua, atau ke siapapun deh yang kamu merasa nyaman untuk cerita gitu ya. Atau mungkin kamu bahkan bisa doa loh, kamu bisa doa, bisa cerita, Tuhan aku tuh sebenarnya punya target, aku pengen lulus itu misalkan bulan November tahun ini, tapi sekarang Oktober aja bab 5 aja belum gitu, bab 4 aja belum gitu. Cerita aja gak apa-apa. Karena
daripada kamu tahan-tahan gitu, kamu pendem-pendem, terus itu akhirnya mempengaruhi perilaku kamu, mempengaruhi bagaimana kamu berinteraksi, itu akan lebih parah lagi nanti untuk penyembuhannya, seperti itu ya. Tapi banyak ya teman-teman tuh yang banyak yang suka self diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Misal kayak kemarin senang, terus hari ini sedih, terus dia langsung mendiagnos, oh jangan-jangan gue bipolar gitu ya. Nah, nggak gitu ya teman-teman ya, karena untuk gangguan mental, gangguan jiwa itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang kompleks. Kita nggak bisa mendiagnosa diri kita hanya berdasarkan satu atau dua event gitu, karena untuk penegakan diagnosis itu sebenarnya misal harus ada jangka waktu yang panjang gitu. Misalkan itu terjadi secara menetap selama 2 bulan atau selama sebulan gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa, oh kemarin gue seneng banget, sekarang sedih banget, kayak gue bipolar deh. Nggak gitu ya teman-teman ya caranya ya. Jadi usahakan jangan self diagnose. Kalau memang kamu merasakan sedih, kamu merasakan khawatir, nggak apa-apa, let it flow aja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu cemas berlebih. Apakah aku bipolar, apakah aku punya kecemasan mood gitu ya, apa segala macam. Gak usah dipikirin sampai sejauh itu. Tapi ketika kamu berada dalam suatu state dimana kamu merasa hopeless, dimana kamu ngerasa gak ada orang yang ngerti gitu ya, ibaratnya tentang keadaan saya gitu ya, ya itu tadi aku bilang, seek help, carilah pertolongan. Dan hal kedua yang perlu kamu tahu adalah this too shall pass gitu ya. Hal ini akan berlalu. Jadi aku mengumpamakannya sebagai musim, sebagai season. Mungkin ketika kamu mungkin yang menonton sekarang ya sedang dalam keadaan stres atau depresi mengenai hal apapun itu, ingatlah bahwa ini adalah sebuah season yang akan berakhir gitu, yang akan punya periode tertentu dan kemudian dia akan berakhir. Dan hal ini akan membawa kita pada pengharapan bahwa everything's gonna be alright. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kamu merasa hopeless, merasa nggak berdaya, merasa ditawan oleh pikiranmu sendiri gitu ya, satu hal yang perlu kamu ingat bahwa hal ini pasti berlalu gitu ya. Karena Tuhan Yesus juga bilang bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari yang bisa ditanggung oleh setiap kita, teman-teman. Jadi ketika kamu dalam kondisi depresi, stres, ingatlah bahwa saat ini kamu memang merasakan hal itu, tapi ingatlah bahwa ini tidak akan berlangsung selamanya gitu ya. Milikilah pengharapan bahwa one day kamu gak akan merasakan hal ini lagi. Kamu gak akan merasakan pikiran-pikiran yang ada di kepalamu saat ini, bahwa kamu gak pintar, kamu gak mampu, kamu tidak dicintai. Enggak, itu sama sekali gak benar gitu ya ibaratnya. Dan aku mau ajak teman-teman, yuk kita sama-sama mulai untuk belajar mengasihi diri kita ya. Belajar mengasihi diri kita, belajar melatih pikiran kita tiap-tiap hari. Makanya penting kenapa kita harus baca firman ya tiap hari. Karena dari situ kita juga melatih pikiran kita ya. Karena di firman itu kan banyak kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita berpikir, aduh gue kayaknya nggak ada yang sayang deh sama gue, bahkan orang tua gue aja
ibaratnya kayak benci gitu ya sama gue. Tapi ketika kita baca Alkitab, di Alkitab bilang bahwa kita berharga banget gitu ya, kita berharga banget di mata Tuhan. Bahkan Tuhan mengumpamakan kita sebagai biji matanya Dia gitu ya teman-teman. Jadi yuk kita mulai mencintai diri kita lebih lagi, dan kita juga melatih pikiran kita tiap-tiap hari ya teman-teman, menawan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Amin. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah belajar Tuhan sedikit Tuhan mengenai kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami paham Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami begitu sempurna Tuhan. Engkau menciptakan kami dengan berbagai kelebihan Tuhan. Dan kami mau Tuhan menggunakan Tuhan segala aspek dalam hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menyembah Engkau sepenuhnya Tuhan, dengan tubuh, roh, bahkan jiwa kami ya Bapa. Dan ketika kami menyadari Tuhan bahwa pikiran kami Tuhan adalah tempat di mana Engkau seharusnya bertahta Tuhan, kami mau Tuhan mengatur sedemikian rupa supaya pikiran kami menjadi tempat yang nyaman Tuhan, pikiran kami menjadi tempat yang menyenangkan Tuhan untuk kami tempati, bahkan untuk Engkau tempati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ajar kami Tuhan tiap-tiap hari Tuhan, untuk boleh ya Bapa berpegang kepada firman-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, untuk memberikan persembahan sekarang bisa lebih mudah. Silahkan scan kode QR yang ada di layar kaca teman-teman semua. Kemudian teman-teman memasukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya Gaby, see you next week. God bless you.